Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik tema 6. Pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran 5 dan 6. Nah, untuk anak-anak ustazah, silahkan siapkan LK-nya, pensil penghapus, dan juga jangan lupa buku tema 6-nya ya. Silahkan buka halaman 136 sampai 149. Pada kali ini fokus pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia. Materinya tentang briket pengganti BBM dan biogas. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Tahukah kalian benda di atas? Pernahkah kalian melihatnya secara langsung? Tahukah kalian apa kegunaannya? Sekarang kita akan cari tahu ya. Benda di atas itu disebut briket. Briket berfungsi sebagai bahan bakar pengganti minyak atau BBM. Tahu kan BBM apa? Yaitu bahan bakar minyak. Briket juga dapat mengurangi sampah karena terbuat dari bahan yang sudah tidak terpakai. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah loh anak-anak. Silahkan untuk anak-anak ustazah bisa dilihat pada halaman 136 sampai 137. Di situ ada cara pembuatan briket serta cara kerjanya. Di sini kita akan baca kelebihan briket. Nah, kelebihan briket ini dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil atau BBM tadi ya. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak, di mana briket ini mudah terbakar dan tidak cepat habis. Selain itu, briket dapat mengurangi sampah. Dengan berkurangnya sampah akan berpengaruh terhadap lingkungan yang semakin bersih dan sehat. Dengan kata lain, penggunaan briket termasuk menjaga lingkungan. Wah, hebat sekali ya briket ini. Nih, ustazah sudah mencarikan macam-macam briket. Nih ada sekitar 9 contoh briket. Yang pertama yaitu briket yang terbuat dari gambut. Kemudian briket dari batu bara. Kemudian briket batu bara. Briket jerami. Briket biomasa dari jerami hijau. Yontan, briket batu bara Jepang. Mametan, briket batu bara Jepang. Ogatan, briket arang Jepang yang terbuat dari serbuk gergaji. Dan briket bubuk kopi dari Jepang. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu, wah, bisa dilihat ya, di sini ada gambar. Ada gambar sapi, kemudian ada gambar alat, dan di atasnya ada lampu, kemudian kompor. Nah, kira-kira ini apa ya anak-anak? Sekarang anak-anak ustazah bisa buka buku tema 6-nya halaman 143 sampai 144 ya. Kita akan cari tahu lagi, ini gambarnya tentang apa ya? Ternyata gambar di atas itu adalah proses pembuatan biogas. Nah, apa ya? Apa ini ya? Biogas? Anak-anak ustazah tahu tidak apa itu biogas? Oke, di sini ustazah akan jelaskan. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Tentu anak-anak ustazah tahu, di sekitar kita banyak terdapat hewan dan sangat bermanfaat. Beberapa daging hewan dapat dikonsumsi oleh manusia. Tenaganya pun dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Bahkan, limbah kotoran hewan dapat dimanfaatkan. Salah satu limbah kotoran hewan yang dapat digunakan adalah hewan sapi. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara,
Yang pertama sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak, dan yang kedua untuk pupuk. Tentunya ada keuntungan menggunakan biogas ini. Di sini Ustazah menemukan 3 keuntungannya. Yang pertama yaitu menghasilkan gas yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, penghasil pupuk organik yang sangat baik dan bernilai jual. Dan yang ketiga, mengurangi permasalahan sampah atau kotoran hewan. Berbicara soal sampah, pasti anak-anak Ustazah juga tidak suka dengan sampah. Iya kan? Nah, Ustazah juga yakin anak-anak Ustazah pasti sudah tahu nih bagaimana cara agar lingkungan kita tetap bersih dan tidak ada sampah yang berserakan. Contoh kecilnya saja, misalkan nih anak-anak Ustazah sedang ke tempat wisata. Anak-anak Ustazah lagi makan permen dan ternyata di sekitar tempatnya anak-anak tidak ada bak sampahnya. Jadi bungkus permen itu bisa ditaruh dulu di dalam kantong. Nanti baru kalau misalnya melihat nih ada bak sampah, baru anak-anak Ustazah membuang bungkus permen tadi ke dalam bak sampah. Nah, itu hal kecil nih, tapi sangat berpengaruh. Bayangkan aja kalau misalkan ada banyak orang membuang bungkus permen sembarangan, pasti akan tempat itu menjadi kotor. Tidak hanya di tempat wisata, anak-anak Ustazah juga wajib menjaga lingkungan, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, apalagi kalau di rumah, pasti anak-anak Ustazah sering membantu bunda atau ayah membersihkan rumah kan? Kalau di sekolah, pasti ada jadwal piket. Kemudian di lingkungan sekitar atau di lingkungan masyarakat juga pasti anak-anak Ustazah pernah melihat atau ikut andil dalam membersihkan lingkungan. Ayo kita sama-sama menjaga lingkungan kita bebas sampah agar terhindar dari penyakit. Lingkungan bersih, nyaman, dan sehat. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah untuk materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Ustazah. Tetap jaga kesehatannya ya, dan tetap semangat untuk belajar daringnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.